Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak kelas 3, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini luar biasa. Selanjutnya, semangat, pasti bisa. Alhamdulillah, anak-anak sehat semua ya. Sehat, alhamdulillah. Ya, bertemu lagi dengan Pak Irfan. Hari ini kita akan lanjutkan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ayo, agar belajar kita mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita awali dulu yuk dengan berdoa. Sikap berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ustazkan ke wadah biar tambah berkah. Baik, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama Islamnya. Kalau sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang surat Al-Kautsar, hari ini kita sudah selesai surat Al-Kautsarnya. Kita akan masuk bab baru, yaitu ini anak-anak. Nah, ini kita akan belajar bab baru tentang Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Di sini ada tulisan Arabnya, anak. Allah Al-Alim dan Allah As-Sami. Di atas ini, yang Arab atas ini Al-Alim. Al-Alim itu Allah Maha Mengetahui. Di bawah ini As-Sami, artinya Allah Maha Mendengar. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, anak-anak. Jadi, sesudah kalian nanti belajar, kalian bisa memahami makna Asmaul Husna, Al-Alim, dan As-Sami. Dan juga bisa membaca Asmaul Husna, Al-Alim, dan As-Sami dengan jelas dan benar. Kalau yang nomor 2 ini mudah sekali. Anak-anak tinggal membaca Al-Alim sama As-Sami. Nah, ini gampang, mudah sekali ya. Nah, kita mulai ya, anak-anak. Nah, kita mulai yang pertama. Allah itu Maha Mengetahui. Al-Alim. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Ya, silahkan Mbak Salsa untuk dibacakan yang ini, yang umum. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang telah diciptakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui ucapan dan perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui gerakan yang ada di darat, laut, dan udara. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua yang telah terjadi dan akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi. Dimanapun ia berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan mengetahuinya. Iya, terima kasih Mbak Salsa. Jadi anak-anak,
Kita belajar yang pertama Asmaul Husna Al-Alim, yang artinya Allah Maha Mengetahui. Allah itu mengetahui semuanya, segala sesuatu. Karena Allah ini Maha Pencipta, ya ngerti semua yang sudah diciptakannya. Dan mengetahui apa yang kita ucapkan, yang kita perbuat, sedetail apapun Allah tahu. Setiap gerakan yang ada di darat, yang ada di laut, yang ada di udara, semuanya, bahkan yang ada di luar bumi, yang ada di planet, itu Allah semua tahu. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi. Misalnya Mbak Salsa mau melarikan diri ke planet Mars misalnya, Allah tetap tahu. Mungkin Mas Kelvin ngumpet di bawah tempat tidur, di bawah kasur, mungkin bapak sama ibu nggak tahu, tapi Allah tahu. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu. Dan ini apa yang dibuat oleh Allah, ini sudah tahu Allah. Ada gunung yang akan meletus, ini ada badai yang terjadi di laut, ini ada badai dan petir. Ini Allah tahu betul. Allah tahu betul. Jadi Allah benar-benar mengetahui segala sesuatu, setiap gerakan yang ada di darat, laut, dan udara. Semuanya tahu. Baik yang sudah terjadi apa, ataupun yang belum terjadi. Allah tahu. Kita lanjutkan. Nah, di sini anak-anak, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ya'lamul qawla fis samaa'i wal ardh wa huwas samii'ul 'aliim. Minta tolong Mas Rizky untuk dibaca artinya. Artinya, dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha pendengar lagi maha mengetahui. Ya, Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 4. Ya, terima kasih Mas Rizky. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat 4. Jadi ini Nabi Muhammad berkata kepada umatnya termasuk kita. Tuhanku Allah itu mengetahui semua perkataan yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah As-Sami', dialah yang maha mendengar. Al-Alim, lagi maha mengetahui. Ini dua-duanya kita pelajari hari ini anak-anak. As-Sami' Al-Alim, maha mendengar, lagi maha mengetahui. Nah, jika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, kita sudah ngerti nih bahwa Allah punya sifat Al-Alim, Allah maha mengetahui. Apa yang harus kita lakukan? Setiap gerakan kita, setiap ucapan kita diketahui oleh Allah. Kita nggak bisa mengelak, nggak bisa sembunyi dari Allah. Apa yang harus kita lakukan? Nah, minta tolong Mas Kelvin. Nomor 1 apa? Selalu berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang jelek. Terus nomor 2? Selalu berperilaku terpuji. Ya, terus nomor 3? Lalu menghindar diri dari pikiran-pikiran yang kotor. Ya, terus yang keempat terakhir? Lalu menghindar
diri dari niat-niat yang tidak baik di dalam hati. Iya, terima kasih Mas Kelvin. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita ngerti Allah Maha mengetahui, Allah selalu mengawasi kita, Allah mengetahui setiap perbuatan dan ucapan kita. Yang pertama, selalu berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang jelek. Karena kalau kita berbuat kejelekan, Allah ngerti. Ya, hindarkan diri kita dari berbuat jelek. Apapun itu perbuatan yang jelek ya. Pak Irfan nggak usah sebutkan perbuatan jelek. Kalian sudah paham perbuatan jelek apa saja. Nah, terus yang kedua, selalu berperilaku terpuji. Terpuji itu apa? Berperilaku yang baik. Namanya terpuji, mesti orang lain suka. Segala sesuatu yang disukai orang lain itu mesti perilaku terpuji. Lalu menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang kotor. Di otak kita ini mikir-mikir yang kotor, buang. Juga menghindarkan diri dari niat yang tidak baik di dalam hati. Misalnya niat pengen melakukan kejelekan, itu hindarkan. Karena apa? Semuanya sudah diketahui oleh Allah yang Maha mengetahui. Allah Al-Alim. Allah yang Maha mengetahui. Oke, itu anak-anak. Jadi yang kita lakukan karena kita percaya, kita yakin bahwa Allah Maha mengetahui, maka kita harus berbuat kebaikan dan menghindarkan diri dari kejelekan. Baik itu pikiran, hati, termasuk perbuatan. Oke, itu anak-anak ya. Kita sudah belajar tentang Allah Maha mengetahui atau Allah Al-Alim. Nah, kita lanjutkan. Allah itu juga Maha mendengar atau As-Sami. Ya, tadi Al-Alim, sekarang As-Sami. Ini adalah Mas Kelvin waktu kecil berdoanya kayak gini ya. Khusyuk seperti ini ya. Kalau berdoa mengangkat tangan dan yakin bahwa doa itu didengar oleh Allah dan akan dikabulkan oleh Allah. Lanjut, kita akan belajar tentang As-Sami, yang artinya apa As-Sami itu? Allah Maha mendengar. Saya minta tolong Mbak Anin untuk membaca yang merah. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar bisikan hambanya yang mohon dan berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar bisikan hati orang-orang yang berwujud dan bersujud dan bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan limpahan kasih sayang dan pahala kepada orang-orang yang mohon kepadanya. Ya, terima kasih Mbak Anin. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar nih anak, mendengar bisikan hambanya. Bisik-bisik saja Allah dengar. Jadi kalau kita berdoa tidak usah kita teriak-teriak. Memohon dan berdoa kepada Allah kita dengan berbisik saja. Kalau kalian biasa doa sesudah sholat gitu ya. Nah, atau kalau perlu disuarakan tidak usah keras-keras dan tidak usah teriak-teriak. Cukup seperti ketika kita tadi memulai belajar tadi kita berdoa seperti itu. Jadi nggak usah teriak-teriak. Jadi Allah mendengar bisikan hambanya. Bahkan anak-anak, Allah selalu mendengar bisikan hati. Kita batin di dalam hati kita, itu Allah sudah dengar. Jadi nggak perlu diucapkan pakai mulut, itu Allah sudah dengar, isi hati kita itu sudah ngerti. Nah, dan Allah akan selalu memberikan limpahan kasih sayang dan pahala kepada orang-orang yang memohon kepadanya.
karena Allah mendengar setiap bisikan dan isi hati kita, maka kita sebagai orang yang beriman, sebagai mukmin, sebagai muslim, gunakan kesempatan ini untuk memohon, minta kepada Allah dengan cara berdoa. Lanjutkan yang kuning, Mas Difari. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar segala bisikan dan ucapan manusia. Walaupun bisikan itu dirahasiakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti dengar hambanya yang berdoa dan memohon kepadanya. Ya, terima kasih Mas Difari. Ini yang kuning ini lebih menjelaskan lagi, Allah itu selalu mendengar segala bisikan dan ucapan manusia. Maka harus hati-hati anak-anak. Omongan kita didengar oleh Allah. Bisik-bisik kita didengar oleh Allah. Walaupun bisikan itu dirahasiakan. Kalian mesti bisik-bisik sama teman, yang lain nggak ngerti. Allah tahu. Dan Allah pasti mendengar hambanya yang berdoa dan memohon kepadanya. Maka anak-anak, kalau kita sudah ngerti nih, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah As-Sami. Di sini Allah sampaikan, la yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima. Ketemu lagi sami'an alima. Tadi di surat Al-Anbiya ayat 4 tadi wa huwas sami'ul alim, dan di sini di surat An-Nisa surat keempat ayat 148 Allah sampaikan wa kana Allahu sami'an alima. Ada kata sami, ada kata alim. Apa artinya Mas Tama? Artinya Allah tidak menyukai perkataannya buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, terima kasih Mas Tama. Nah, jadi artinya firman Allah di surat An-Nisa ayat 148 ini adalah Allah tidak menyukai perkataan buruk. Ingat baik-baik anak-anak, Allah tidak menyukai perkataan buruk. Perkataan buruk itu bisa perkataan yang kotor, bisa perkataan jorok, perkataan marah-marah, perkataan yang menyakiti hati orang lain, itu termasuk perkataan buruk. Nah, perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang didolimi. Didolimi itu disakiti. Doa yang jelek itu sebenarnya juga nggak boleh. Tapi jangan sampai kita berurusan dengan orang yang dizalimi. Jangan sampai kita menyakiti orang. Karena orang yang disakiti doanya manjur. Bisa-bisa dia akan mendoakan keburukan kepada kita. Allah tidak menyukai perkataan buruk. Tapi ketika ada orang yang disakiti, kemudian orang itu berdoa mendoakan keburukan kepada kita, doanya akan langsung didengar oleh Allah, manjur. Maka hati-hati anak-anak dengan perkataan kita, hati-hati dengan perbuatan kita, jangan sampai menyakiti orang lain. Ya, jangan buat sakit hati orang, apalagi orang tua. Ya, jangan sampai. Ini karena Allah langsung menjawab doa orang-orang yang tersakiti. Nah, sesudah kita ngerti anak-anak bahwa kita ini mengakui Allah Maha mendengar. Sudah ngerti nih, semuanya sudah paham bahwa Allah itu punya sifat as-sami, Allah Maha mendengar. Apa yang harus kita lakukan? Tolong dibacakan Mbak Salsa. Selalu berhati-hati berbicara. Selalu
yang baik. Terus. Selalu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Ya, terima kasih Mbak Salsa. Jadi kalau kita mengakui Allah Maha Mendengar, yuk selalu berhati-hati ketika kita berbicara. Hati-hati. Kalau tidak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Nggak usah ngomong. Terus selalu mendengarkan hal-hal yang baik. Dengerin hal-hal yang baik. Contohnya apa? Selalu dengarkan ayat-ayat Allah. Mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi kita mendengarkan hal yang baik. Sholawatan didengarkan. Ya, nggak usah mendengarkan atau selalu menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Ucapan-ucapan yang tidak baik ini disilang. Kita tutup telinga kita dari hal-hal yang mendengar ucapan-ucapan jelek, ucapan-ucapan jorok, ucapan-ucapan kasar, ucapan-ucapan yang menyakitkan. Kita hindari. Itu insya Allah kita akan selamat. Jadi ingat ya, lisan kita, lidah kita bisa membahayakan diri kita. Oke, inilah anak-anak. Kita sudah belajar dua sifat Allah. Sifat yang pertama Al-Alim, yaitu Allah Maha Mengetahui. Dan yang kedua adalah As-Sami, Allah Maha Mendengar. Nah, kita nyanyi dulu yuk. Judul lagunya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Dengerin dulu ya, Pak Irfan nyanyi ya. Allah Al-Alim, Maha mengetahui segala sesuatu. Semua manusia tak dapat bersembunyi. Pastilah Allah akan mengetahui. Ya, anak-anak bareng-bareng yang ini, yang Allah Al-Alim. 1, 2, 3. Allah Al-Alim, Maha mengetahui segala sesuatu. Semua manusia tak dapat sembunyi. Pastilah Allah akan mengetahui. Pak Irfan lanjutkan yang ini ya. Anak-anak dengarkan dulu. Allah As-Sami, Maha mendengar semua bisikan dan ucapan. Allah pasti mendengar hambanya yang berdoa memohon kepadanya. Yuk, anak-anak bareng Pak Irfan. Yuk, 1, 2, 3. Allah As-Sami, Maha mendengar semua bisikan dan ucapan. Allah pasti mendengar hambanya yang berdoa memohon kepadanya. Ini cukup anak-anak jadikan lagu untuk di rumah sambil nyapu, sambil cuci piring ya. Nah, ini tidak ditugaskan nanti ya. Cukup anak-anak bisa mengucapkan Al-Alim, Maha Mengetahui. Allah As-Sami, Maha Mendengar. Coba anak-anak tirukan. Allah Al-Alim,
Allah Maha mengetahui. Allah As-Sami. Allah Maha mendengar. Oke. Kita Pak Irfan jadikan semua. Al-Alim As-Sami. Oke, anak-anak bisa membedakan ya. Al-Alim Maha mengetahui, As-Sami Maha mendengar. Baik anak-anak, adakah yang mau bertanya? Sudah bisa membedakan dua sifat Allah, Maha mengetahui dan Maha mendengar? Al-Alim dan As-Sami sudah bisa membedakan? Sudah? Sudah. Oke, alhamdulillah. Kalau anak-anak sudah memahami, Pak Irfan nanti akan berikan tugas ini. Ini nanti ada di buku paket ini, Nak. Buku paket di halaman 123. Ini yang atas ini 1, 2, 3, 4. Ini ada di halaman 123. Terus yang bawah ini, yang kotak itu ini nanti dihubung-hubungkan. Itu halaman 128. Ini nanti anak-anak bisa melihat di buku paketnya ya. Nanti dikerjakan di buku tulis seperti biasa. Tulis ini Al-Alim artinya apa tadi. Nah, kemudian kalau sudah selesai difoto. Nanti Pak Irfan akan berikan di Google Classroom ya. Nggak usah khawatir ya. Sekali lagi Pak Irfan bertanya, adakah yang mau bertanya? Yang 123, Pak. 123 ya, yang nomor 1 sampai 4. Ayo berlatih. Ya. Ya, udah ketemu ya. Ditekuk enggak apa-apa Mbak Anin. Karena sudah paham semua. Ya, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan lupa kerjakan tugasnya, selalu jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.